Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kajian malam hari ini, membahas wajib sholat, rukun sholat. Minggu kemarin insyaallah sudah selesai ya. Sekarang kita bahas tentang wajib sholat. Mukadimah yang pertama kemarin sudah kita jelaskan antara perbedaan wajib sholat dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat ketika ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka hukumnya membatalkan sholat. Rukun sholat ketika ditinggalkan baik itu sengaja ataupun karena lupa, maka hukumnya membatalkan sholat. Berbeda dengan wajib sholat. Wajib sholat hanya membatalkan sholat ketika ditinggalkan secara sengaja. Ketika ditinggalkan karena lupa, maka bisa digantikan dengan yang namanya sujud syahwi, sujud karena lupa. Sujud karena lupa mengerjakan hal-hal yang wajib dalam sholat. Yang kita bahas malam ini insyaallah kita bahas tentang takbir intiqal. Kalau secara bahasa yang namanya intiqal dari kata naklun. Naklun itu artinya perpindahan. Kemudian pakai wazan iftial, sehingga dinamai al-intiqal. Intiqal dari kata naklun kemudian diubah menjadi intiqal, yang artinya adalah perpindahan dari gerakan tertentu kepada gerakan yang lain, dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Itu namanya perpindahan. Sehingga ada yang punya istilah mankul. Mankul itu artinya pemindahan. Nggih. Karpe seperti itu karena. Padahal sebenarnya mangkul itu adalah isim maf'ul, sesuatu yang dipindah. Mangkul itu bukan caranya, bukan cara, tapi itu adalah objek, sesuatu yang dipindahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan dengan cara mangkul, nah itu sebenarnya secara bahasa mawon salah. Karena mangkul itu bukan cara, bukan metode, tapi mangkul itu adalah benda. Benda, yaitu sesuatu yang dipindahkan. Pakai wazan maf'ulun. Nah, takbir intiqal ini adalah semua takbir yang ada di dalam sholat selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, semua takbir selain takbiratul ihram itu namanya takbir intiqal, yaitu diucapkan ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. Dari rukun berdiri menuju ruku, dari rukun ruku, dari rukun i'tidal menuju rukun sujud, dari sujud menuju duduk antara dua sujud. Itu semuanya takbir intiqal. Kemudian takbir intiqal ini menurut pendapat yang paling kuat, ini hukumnya adalah wajib. Meskipun ada khilaf ya, yang mengatakan bahwa takbir intiqal ini hukumnya sunnah, anjuran. Termasuk salah satunya adalah di mazhab Syafi'i. Bahkan sebenarnya jumhur, mayoritas ulama niku, mayoritas di antara 4 mazhab itu, yang 3 mazhab itu mengatakan takbir intiqal itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau di mazhab Syafi'i itu dikenal namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, sunnah yang sangat dianjurkan.
Salah satunya adalah takbir intikal ini. Sehingga takbir intikal itu ketika lupa untuk dilakukan, meskipun menurut mazhab Syafi'i niku hukumnya sunnah, ketika ditinggalkan diganti dengan napa? Sujud syahwi. Diganti dengan sujud syahwi ketika lupa dilakukan. Itu walaupun berjamaah tetap ya. Nggih, niki menurut mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang paling kuat yaitu karena dasar pendalilannya niku lebih sahih, lebih kuat, yaitu pakai mazhab Hambali, takbir intikal ini hukumnya wajib. Sehingga di dalam pembahasan wajib sholat niku takbir intikal bukan masuk di sunnah sholat, tapi masuk di wajib sholat. Ini namung kita jelaskan perbedaan pendapatnya aja. Tapi di napa? Di naskah niku mboten kula tulis tentang perbedaan pendapatnya. Nggih. Walaupun sholatnya tidak salah, tapi takbir sholat sujud sahwi apakah boleh? Meskipun tidak salah. Apakah boleh setelah sholat sujud sahwi? Ketika memang tidak ada uzurnya, maka tidak boleh dilakukan sujud sahwi niku. Sujud sahwi itu bisa jadi kita tidak salah dalam sholatnya. Contoh, sujud sahwi niku bisa jadi kita tidak salah dalam sholatnya. Contohnya, ketika kita lupa rakaat sholatnya, itu sebenarnya sudah dapat 3 rakaat ataukah 4 rakaat. Maka anjurannya adalah ketika kita lupa ragu-ragu 3 ataupun 4 rakaat, maka dianggap dapat 3 rakaat. Dianggap yang rakaatnya paling sedikit. Kemudian nambah 1 rakaat, setelah itu sujud syahwi. Nah, sujud syahwinya belum tentu dia itu rakaatnya kelebihan. Bisa jadi sebenarnya rakaatnya pas 4 rakaat sesuai dengan jatahnya. Tapi karena dia lupa, untuk lebih amannya, untuk nanggung lupanya tadi, maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu karena lupa yang paling utama. Makanya saha itu artinya lupa. Sujud karena lupa. Bisa jadi dia tidak salah, tapi karena dia lupa, maka ditambah dengan sujud syahwi. Harusnya 4 rakaat, tapi dia lupa, kelebihan 5 rakaat menjadi, sehingga dia sujud syahwi. Dia lupa sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, dia anggap 3 rakaat, ternyata memang benar baru rakaat ke 3. Kemudian dia nambah 1 rakaat lagi sehingga rakaatnya sempurna, kemudian dia melakukan sujud syahwi. Tapi kalau tidak ada uzurnya sama sekali, ya tidak boleh ditambah dengan sujud syahwi. Mboten enten uzure sama sekali, tidak ada uzur lupa gerakan sholatnya, kemudian melakukan sujud syahwi, nggih mboten angsal. Adapun masalah ketika kita niku salah, ternyata tidak salah kemudian sujud syahwi, ketika ada uzurnya, maka itu mboten masalah. Contohnya tadi, ngertine niku lagi 3 rakaat, ngertine niku 3 rakaat, jebule bener pancen 3 rakaat, tapi ragu-ragu. Dia nambah lagi 1 rakaat sehingga tepat 4 rakaat, tapi karena ragu-ragu ditambal dengan sujud sahwi untuk memantapkan saja. Tapi kalau tidak ada uzur tidak boleh sujud sahwi. Takbir intikal niku menurut pendapat yang paling kuat itu hukumnya adalah wajib. Ini didasarkan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat.
Kemudian ada perintah yang kedua. Dalil yang kedua adalah perintah dari Rasulullah untuk melakukan takbir yang ada di dalam hadis Sunan Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "La tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda." Tidak sempurna salatnya salah seorang dari kalian, salah seorang dari manusia sehingga dia berwudu. Tsumma yukabbiru, kemudian dia bertakbir. Tsumma wa yahmatullah jalla wa azza wa yusni alaihi. Kemudian dia memuji Allah, kemudian menyanjung pada Allah, wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an. Kemudian dia membaca ayat Al-Qur'an yang dia mudah. Terus menawi kita membaca Al-Qur'an di dalam salat niku dianjurkan membaca ayat yang kita kuasai. Kalau ada ayat yang kita tidak menguasai, maka tidak dianjurkan kita membaca ayat tersebut. Meskipun pendek. Maca Al-Kafirun. Tapi bulet-bulet. Nggih mending mboten maca Al-Kafirun. Ra rampung-rampung. Iki kok ra rampung-rampung. Ketoke macane namung surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab. Mubeng-mubeng ngoten. Meskipun pendek, kalau memang dia tidak menguasai maka tidak dianjurkan membaca ayat tersebut. Wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an. Dia membaca ayat Al-Qur'an yang mudah baginya. Tsumma yaqulu Allahu Akbar. Dan ini yang dimaksud takbir intiqalnya di sini. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian dia rukuk sampai tenang, sampai bertempat ruas-ruas tubuhnya, sampai kondisi tumaknina. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Dan selanjutnya di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang perintah-perintah untuk melakukan, diantaranya adalah takbir intiqal. Hadis ini menunjukkan wajibnya takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram, yakni takbir intiqal. Adapun tidak disebutkannya takbir intiqal dalam hadis yang buruk sholatnya, maka telah datang hadis-hadis lain yang menunjukkan adanya perintah untuk takbir intiqal. Sebagian mazhab mengatakan bahwa takbir intiqal hukumnya tidak wajib. Niku didasarkan hadis tentang orang yang sholatnya buruk. Nabi tidak menjelaskan tentang perintah takbir intiqal. Hadis tersebut dijadikan dasar sebagian mazhab untuk menganggap takbir intiqal niku hukumnya sunnah. Namun pengambilan pendapat itu kurang kuat karena ada dalil-dalil lain yang kuat yang mendukung pendapat bahwa takbir intiqal itu hukumnya wajib. Ya, bagi kita yang awam niku nek kan bahas tentang khilafiyah niku malah marai bingung terkadang. Sehingga bagi kita yang awam niku sebenarnya yang paling aman ngambil satu pendapat yang terkuat itu kita amalkan. Namun mriki kula namung menjelaskan tentang biar wacana kita niku lebih luas, wawasan kita niku lebih luas sehingga tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Namun niku mawon janjane. Adapun yang kita amalkan itu baiknya adalah pendapat yang paling kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara takbir intiqal. Takbir intiqal ini diucapkan oleh orang yang sholat ketika dia hendak ruku, ketika dia sujud, kemudian hendak bangkit dari sujud dan duduk tasyahud awal. Contohnya, ketika orang yang sholat hendak berpindah dari posisi berdiri pada posisi rukuk, maka hendaknya dia memulai takbir ketika mulai menurunkan tubuhnya
dari ruku. Menurunkan tubuhnya untuk ruku. Ngertos maksudnya nih? Takbir intikal itu memulai kalimat takbirnya itu dimulai ketika dia mau berpindah ke rukun berikutnya. Dari berdiri, kemudian ketika mau rukuk baru mengucapkan Allahu Akbar. Bukan sebelum mau berpindah. Oh ini tuh saya ngadeg Allahu Akbar lagi rukuk. Dan itu kurang tepat. Memulai kalimat takbirnya ketika sudah mulai mau menunduk ke arah rukuk. Berarti gerakannya dulu baru bacaan. Bebarengan. Nanti bebarengan antara bacaan takbirnya dengan bergeraknya itu berbarengan. Berbeda dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram bisa 3 macam. Bisa takbir kalimat takbirnya dulu, baru mengangkat tangan. Kemudian yang kedua bisa mengangkat tangannya dulu baru mengucapkan kalimat takbir, atau bebarengan antara mengangkat tangan dengan bacaan takbirnya. Itu kalau takbiratul ihram. Berbeda dengan takbir intikal. Kalau takbir intikal ini hanya satu cara, yaitu takbirnya bebarengan dengan perpindahan gerakan. Makanya istilahnya adalah takbir intikal, takbir perpindahan. Takbirnya itu bebarengan dengan perpindahan gerakan. Diucapkan oleh orang yang sholat saat hendak rukuk. Maksudnya ketika sudah memulai gerakan berpindah ke rukuk. Hendak rukuk itu kan ketika sudah turun. Rukuk itu adalah ketika sudah pada posisi rukuk. Hendak rukuk berarti ketika mau turun ke rukuk. Jadi kalau jenengan kira-kira dengan bahasa ingkang tertulis niku rada bingung, silakan jenengan orek-orek. Maksudnya adalah bacaan takbirnya niku berbarengan dengan perpindahan gerakan menuju rukun salat yang berikutnya. Paham nggih? Takbir intikal niku bareng kalih gerakane turun atau sebelumnya? Bareng ya. Yang paling pas, yang paling benar. Dan ini hanya satu, mboten enten khilaf ya. Takbir intikal ini bacaan takbirnya bebarengan dengan gerakan berpindah. Gerakan berpindah bareng dengan bacaan takbirnya. Maka hendaknya dia mulai bertakbir ketika mulai menurunkan tubuhnya untuk rukuk dan menghentikan takbirnya pada saat badan sampai pada batas gerakan rukuk. Ketika sudah plek posisi rukuk, maka takbirnya berhenti. Dan setelahnya melanjutkan bacaan ketika rukuk. Jadi ketika sudah posisi rukun yang berikutnya, bacaan takbirnya sudah harus selesai. Mboten angsal ketika jenengan posisi rukuk tesih Allahu Akbar. Padahal sudah posisi rukuk. Sudah posisi rukuk masih Hu Akbar. Ketika sudah badan itu sudah posisi rukuk sempurna, maka tidak boleh mengucapkan kalimat takbir. Takbirnya itu ketika posisi perpindahan dari berdiri menuju ke rukuk. Pas perpindahan itu kalimat takbirnya. Dan ini didasarkan pada hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mendirikan salat, maka beliau bertakbir ketika hendak berdiri. Summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau bertakbir ketika akan rukuk. Ketika akan rukuk. Niku kalimatnya kurang tepat dalam terjemahan ini. Kemudian bertakbir ketika akan rukuk. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah
hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah. Ketika beliau mengangkat tulang rusuknya, bangkit meluruskan tulang punggungnya dari rukuk. Wa huwa qaimun. Dalam posisi beliau berdiri, beliau mengatakan Rabbana lakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau takbir ketika condong ke arah sujud. Nah, ini kalimatnya ini lebih jelas. Kemudian beliau bertakbir ketika turun untuk sujud. Dari berdiri ketika mau turun ke sujud, ketika sudah mulai gerakan turun untuk sujud, baru mengucapkan Allahu Akbar. Ketika sudah mulai turun dari i'tidal ke ruku' ke sujud, baru mengucapkan Allahu Akbar. Bukan di tengah-tengah, tapi sejak awal mau bergerak ke arah sujud, niku sudah memulai bacaan takbir. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir ketika akan mengangkat kepalanya dari sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjudu. Kemudian beliau bertakbir ketika akan sujud lagi. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya lagi dari sujud, ketika akan bangkit dari sujud. Tafsiran dari seorang ahli hadis yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yang namanya Fathul Bari. Fathul Bari niku sarah atau penjelasan dari hadis Sahih Bukhari. Beliau mengatakan mayoritas ahli ilmu mengatakan bahwa orang yang sholat hendaknya mengawali takbir ketika mulai bergerak dan berpindah dari posisi berdiri kepada posisi ruku atau sujud atau ketika beranjak dari sujud. Ibnu Rajab, seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau bermadzhab Hambali, dia mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa takbir ketika ruku atau sujud atau ketika bangkit dari sujud mulai diucapkan ketika memulai gerakan suatu rukun dan berakhir diucapkan dengan berakhirnya gerakan rukun tersebut. Dan maksudnya hampir sama dengan tadi. Dilakukan ketika memulai gerakan dari satu rukun mau ke arah rukun yang berikutnya. Ketika sudah sampai ke gerakan rukun tersebut, dari bawah ini dari i'tidal, ketika sudah selesai pas di rukun sujud, maka takbirnya sudah harus berhenti. Dan seandainya dia menyelesaikan takbirnya sebelum gerakan berakhir, maka hal itu tetap sah. Contohnya biasanya ketika yang perpindahannya niku agak panjang, yaitu dari i'tidal menuju sujud atau dari sujud menuju berdiri. Niku takbirnya belum sampai berdiri sudah selesai bacaan takbirnya. Dari sujud Allahu Akbar, baru di tengah-tengah Allahu Akbar, sehingga belum berdiri itu sudah selesai, sudah bar gitu. Nah ini mboten apa-apa, maka hukumnya tetap sah, mboten masalah. Terus kalau yang dipanjangkan itu panjang. Nah niki penjelasannya di bawah niki. Penjelasannya di bawah niki. Bagaimana dengan yang takbirnya itu dipanjangkan? Memanjangkan takbir. Dan ini yang bawahnya niki penjelasannya adalah hukum memanjangkan takbir. Dapat difahami bahwa takbir intikal ini diucapkan antara dua rukun. Dari rukun i'tidal menuju rukun sujud, dari rukun berdiri menuju rukun ruku, dari rukun sujud menuju rukun duduk antara dua sujud. Nah, takbir intikal ini bermula ketika bergerak hendak berpindah dari satu rukun dan berakhir hingga sebelum masuk kepada rukun yang berikutnya. Ini ada yang kalau garis miring, kalau miring ini, hurufnya kalau miring. Ulama tidak mensyaratkan memenuhi kalimat takbir di antara dua rukun ini.
ulama tidak mensyaratkan memenuhi kalimat takbir di antara dua rukun ini. Saking rukun i'tidal sampai rukun sujud harus dipenuhi kalimat takbir. Itu tidak ada ulama yang mensyaratkan itu. Tidak disyaratkan seperti itu. Tidak disyaratkan saking berdiri Allahu Akbar, bar niku selesai ketika posisi sujud. Niku tidak ada yang mensyaratkan seperti itu. Tidak harus mengulur bacaan seperti itu. Ulama tidak mensyaratkan memenuhi takbir di antara dua rukun ini dengan memanjangkannya atau mengulur bacaan takbirnya hingga akhir nafas. Namun sebagian ulama menganjurkan, ada sebagian ulama yang memang menganjurkan untuk memanjangkan. Ada yang menganjurkan, tapi bukan mensyaratkan. Dipersilahkan untuk memanjangkan. Ada yang memanjang, ada yang memperbolehkan. Namun di antara dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Mungkin kita teliti dari sini. Ada pendapat dari sahabat yang ada seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan at-takbiru jazmun. Yaqulu maksudnya la yumaddu. Takbir itu jazm. Jazm itu jenengan belajar nahwu shorof niku disukun. Disukun. Senes Allahu Akbaru tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar niku jazm. Dan jenengan dereng belajar nahwu shorof ya bingung jazm ini apa maksudnya. Ada marfu, ada majzum, ada majrur. Ada rafa, ada jazm, ada jar. Marfu niku disukun biasanya Allahu Akbaru. Nah niku marfu. Tapi kalau majrur itu di kasroh. Billahi hi niku di kasroh. Niku majrur. Biasanya diawali dengan huruf jar. Yaqulu la yumaddu, maksudnya adalah dia tidak memanjangkannya dan dia tidak memanjangkan. Kalimat takbir itu Allah itu hanya pinten? 2 harokat. Dalam istilah mat 2 harokat itu adalah bacaan yang qasar, pendek. Ini dalam istilah mat nggih, bukan dalam istilah tajwid, berbeda. Bedakan antara pengklasifikasian mat. Mat itu ada yang panjangnya qasar, ada yang panjangnya niku tawassut, ada yang panjangnya niku tul. Nah, kalau Allahu Akbar niku qasar saja, 2 harokat. Nah, kalau jenengan panjangkan Allahu Akbar niku berarti terlalu panjang. Nah, menurut Ibrahim An-Nakhai, kalimat takbir yang dipanjangkan itu salah, kurang tepat. Kemudian Al-Baghawi juga menjelaskan seperti ini. La yumaddani, tidak boleh dipanjangkan. Wa la yu'rabu akhiruhuma, dan huruf terakhirnya tidak diikrabkan, tidak diberi harokat. Tidak diberi harokat niku maksudnya disukun. Disukun, dimatikan. Allahu Akbar, bukan Akbaru. Meskipun tulisannya Akbaru, tapi cara membacanya harus diwakafkan. Allahu Akbar. Memang terkadang kita terpaku dengan tulisan, akhirnya cara membacanya kurang tepat. Kadang ada yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Lah niku janjane kirang pas. Taqullah niku malah bahasane medeni niku. Taku niku dari kata takunu, kemudian wawu dan nunnya itu dihilangkan, dibuang. Sehingga taku itu artinya kamu menjadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kamu menjadi Allah. Nah niku kan malah kalimat yang berbahaya. Harusnya pripun? Kalau kita membacanya itu dihentikan, ya ayyuhalladzina amanu
itu ada namanya alif wasol. Maka alif wasol itu dibaca ketika dimulai di awal. Di permulaan itu dibaca, maka alif wasolnya itu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Intermezzo gitu. Intermezzo. Tapi ini penting agar kita tidak salah di dalam membaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Niku nek di wasolkan, disambung. Tapi kalau dipedot, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ada alif wasol di ittaqun. Wala yu'rabu akhiruhuma, dan huruf terakhirnya tidak diberi harokat, tidak diikrabkan. Bal yusakkanu, tapi disukun. Fayaqulu Allahu akbar. Maka dia mengatakan, dia mengucapkan Allahu akbar, yaitu huruf ra-nya dibaca mati. Wala yurfa'ur ra, huruf ra-nya tidak dirofakkan, tidak diberi harokat dhammah. Qala Ibnu Mubarak mengatakan la yamudduhu maddan. Tidak boleh dia memanjangkan kalimat Allah. Tidak boleh terlalu panjang. Ibnu Hazm itu juga mengatakan kami menganjurkan setiap orang yang sholat agar mengawali bertakbir ketika mulai turun dari rukuk, atau ketika mulai turun dari sujud, atau ketika bangkit dari sujud, ketika mulai bangkit dari rakaat yang kedua. Kula ilangi mulai. Kami menganjurkan setiap orang yang sholat mengawali bertakbir ketika mulai turun dari rukuk, atau ketika mulai turun ke sujud, atau turun dari sujud, atau ketika bangkit dari sujud. Ketika mulai berpindah ke gerakan yang lain, ke rukun yang berikutnya, maka kalimat takbir itu juga langsung dimulai. Ini kata Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dia dikenal mazhabnya niku mazhab Zahiri. Dia orang Andalusia. Dan tidak diperbolehkan sama sekali bagi imam untuk memanjangkan takbir. Sehingga pendapat tentang bolehnya memanjangkan takbir ini dibantah oleh mayoritas ulama. Sehingga memanjangkan takbir itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Meskipun itu levelnya tidak sampai ke membatalkan sholat, tapi bisa berpengaruh membatalkan sholatnya makmum. Tidak membatalkan sholat bagi kita yang sholat sendiri atau yang jadi imam, tapi bisa berpengaruh membatalkan sholatnya makmum. Pripun nggih kita jelaskan. Tidak diperbolehkan sama sekali bagi imam untuk memanjangkan takbir. Akan tetapi hendaknya bersegera melakukannya. Dia bersegera melakukannya. Begitu mau pindah ke rukun yang berikutnya, dia langsung membaca takbir, tidak perlu menunggu di pertengahan. Ini koreksi bagi kula sendiri yang dulu sering melakukan seperti itu. Kula sering melakukan ketika mau sujud utamanya. Ketika mau sujud itu, nek kula ketika pertengahan mau sujud itu baru mengucapkan takbir. Dan itu ternyata setelah kula belajar lagi, ternyata niku kurang pas. Yang lebih pas adalah ketika sudah mulai turun niku langsung mengucapkan takbir. Jadi dia tidak rukuk, sujud maupun berdiri kecuali telah sempurna dalam mengucapkan takbir. Adapun pendapat yang mewajibkan bahwa imam bersegera dalam bertakbir adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bi." Sesungguhnya dijadikan imam itu agar diikuti. Ketika dia bertakbir maka hendaklah dia bertakbir. Maksudnya ketika imam itu sudah selesai bertakbir,
maka makmum bersegera nyusul mengucapkan takbir. Nah, ini pengaruhnya di sini. Pengaruhnya ketika imam itu bacaan takbirnya itu dipanjangkan, kemudian makmum juga membaca takbir, dilalah makmum ini bacaan takbirnya niku pendek, maka bacaan takbirnya makmum itu mendahului bacaan takbirnya imam. Nah, ketika makmum itu mendahului imam, maka sholatnya makmum itu hukumnya batal. Dan ini yang juga harus kita perhatikan. Terkadang kita mau mengingatkan orang niku sungkan gitu. Benten antara nek Nabi niku nek salah nggih mesti langsung dielingke. Nabi ngertos tiyang sing salah, Nabi langsung ngelingke. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu kemudian bagi kita sepertinya salah, ternyata Nabi diam, maka diamnya Nabi itu jadi dalil bahwa yang dilakukan itu tidak salah. Sedangkan kita, ketika kita melihat orang lain bagi kita niku salah, kemudian kita diam, niku mboten krana itu salah, itu benar, tapi krana sungkan. Areng ngelingke niku serba salah. Ngelingke sing dielingke nesu. Sing dielingke mboten trima. Wis kadung ngelingke isih dimusuhi bisa. Serba sungkan. Utawa mboten wani. Mboten wani. Arep ngelingke ora wani, macam-macam. Diamnya Nabi itu jadi dalil, tapi diamnya selain Nabi niku mboten saged dadi dalil. Selama ora dielingke berarti ya ora masalah. Nah niku mboten saged. Kalau Nabi, selama Nabi itu diam, maka itu benar. Selama Nabi itu kita melakukan sesuatu, sahabat melakukan sesuatu, kemudian Nabi diam, maka itu jadi namanya hadis takririyah. Nabi diam, niku berarti Nabi setuju. Tapi nek liyane Nabi, niku meneng niku bukan berarti setuju. Diam niku krana bisa jadi mboten wani, utawa niku janjane wani tapi sungkan. Pripun? Sholat sebagai makmum, sholat makmum yang saya alami. Piye. Apa ya? Imam itu belum salam terakhir. Tapi perasaan saya udah salam. Kita berdiri, ternyata setelah berdiri baru salam. Itu sholat kita itu batal nggak? Dan umpamanya kita nggak batal, apakah itu perlu sujud sahwi? Terima kasih. Secara umum dalil yang berlaku adalah ketika seorang makmum mendahului imam, maka sholatnya itu menjadi batal hukumnya. Adapun ketika karena lupa, lah niku kula mungkin kita cari dalilnya. Tapi kalau dalilnya secara umum, ya, secara umum di dalil naklinya, secara tekstualnya niku sholatnya batal. Tapi kalau lupa itu kan yang dimaafkan, yang lupa ini sudah mengejar salah, belum salah. Lupa niku memang ada lupa yang dimaafkan, tapi ada lupa yang dimaafkan tapi tetap konsekuensinya ada. Seperti jenengan sholat lupa tidak takbir, maka tetap sholatnya batal. Takbiratul ihram itu Pak. Mboten takbiratul ihram tapi karena lupa. Meskipun itu lupa, itu ya dimaafkan tapi ada konsekuensinya sehingga sholatnya menjadi batal. Sholatnya menjadi batal.
Berbeda dengan yang diwajib sholat, meskipun lupa maka dimaafkan, tapi konsekuensinya adalah dia harus sujud syahwi. Sedangkan tadi mendahului imam meskipun lupa. Nah, kalau lupa itu seperti apa? Ya, ini mungkin kita cari penjelasannya, ditunggu ya Pak. Pertemuan berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang bukan lupa nanya tinggi nganu. Perasaan iki wis salah. Nggih. Bukan lupa. Nggih. Berdiri Harus salah. harus salah lagi. Ini loh. Nggih. Kalau penjelasan yang dalam yang seperti tadi, misalnya yang melakukan merasa memang ternyata saya malah istilahnya mendahului, sadar kok, terus dia dilanjutkan dengan mengikuti sujud sahwi gimana? Kalau kemarin waktu kita menjelaskan tentang rukun sholat, karena itu sebenarnya masuknya di hampir mirip dengan rukun sholat. Meninggalkan karena lupa atau tidak tahu itu ada rinciannya. Yang pertama, jika memang mampu untuk mendapati rukun tersebut lagi, umpamanya jenengan disi salam toh, disi salam. Kemudian ketika jenengan langsung sadar, jenengan sadar, ini terkaitnya dengan rukun. Salam itu kan termasuk rukun sholat gitu. Ketika jenengan mendahului salamnya, niku berarti salamnya jenengan yang mendahului itu tidak dianggap, boten kanggo. Nah, ketika jenengan bisa menjumpai lagi, maka jenengan langsung kembali ke posisi yang semula, lalu mengikuti salam lagi. Baleni Pak, baleni salam waktu sholat itu. Anak ini kan jenengan posisinya wis suwe banget toh nggih. Atau Rin nggih sempat baleni? Ya, sini. Jenengan posisinya sempat baleni napa mboten? Baleni salam. Mas Bu, Mas Bu, saya Mas. Nggih. Saya Mas Bu. Jadi setelah imam itu perasaan sudah salam, saya berdiri. Oh nggih. Saya berdiri. Nah, setelah imam itu mengucapkan salam, saya duduk lagi. Oh nggih. Saya melanjutkan. Berarti kan jenengan masih mendapati rukun tersebut lagi, yaitu duduk tasyahud. Ya. Maka ketika masih mendapati rukun tersebut lagi, maka wajib untuk melakukannya kembali. Dan yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Nah, tapi nek jenengan boten baleni sujud mulih, gandeng wis bablas ngadeg ya wis. Nah, ketika seperti itu, maka jenengan sholatnya batal. Ketika tidak mampu untuk mengulangi bagian rukun yang tadi, maka jenengan hukum sholatnya menjadi batal. Sholatnya menjadi batal. Dan jenengan posisinya bisa mengulang lagi gitu. Bisa mengulang lagi. Nah, ketika bisa mengulang lagi, kalau kita baca di rincian meninggalkan rukun sholat tadi, maka hukumnya tidak batal. Memang rada unik pertanyaannya Pak. Ya Tony. Ngelo-ngelo pertanyaannya Pak ya Tony. Kita mengingatkan orang yang sholat dengan gerakan, itu pun juga diperbolehkan. Gerakan dalam sholat itu tidak semuanya membatalkan sholat. Gerakan di luar sholat, ketika kita sedang sholat, maka tidak seluruhnya itu membatalkan sholat. Kalau dulu sudah pernah kita jelaskan penjelasan dari Syekh Utsaimin, ada 3 rincian yang tidak sampai membatalkan sholat. 1, gerakannya tidak banyak. 2, gerakannya tidak berturut-turut. 3, gerakannya memang dibutuhkan. Umpamane gatal kukur-kukur, pancen gatal tenan, maka mboten masalah. Ketika memang melakukan gerakan di luar gerakan sholat, ketika memang itu dibutuhkan. Enten napa? Kula mencok ten nggih mriki ya, terus
dijipuk ulone terus doncalke. Ning mboten doncalke ngen kancane gitu. Doncalke sing ngatur. Nah, ketika 3 rincian ini ada, maka itu tidak membatalkan sholat. Napa? 1, gerakannya tidak banyak. 2, tidak berturut-turut. Yang ketiga, memang dibutuhkan. Nah, ketika ada 3 rincian ini atau salah satu dari 3 rincian ini, maka tidak membatalkan sholatnya. Kembali ke dalil nggih. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan takbir juga kepada makmum. Makmum juga diwajibkan membaca takbir intikal. Jadi yang membaca takbir intikal niku mboten namung imam, tapi makmum juga wajib membaca takbir intikal. Dan takbir intikalnya makmum itu tidak lama setelah imam bertakbir. Tidak lama setelah imam bertakbir. Setelah niku bareng napa sak rampungnya? Rampung, imam rampung takbir baru makmum nyusul, betul. Imam rampung takbir baru makmum nyusul untuk bertakbir. Nah, ini biasanya ada makmum niku sing mboten napa? Mboten kanthi. Selak disi, selak kesusu. Barengi imam saja itu salah. Barengi imam niku salah. Rasaksek namanya. Imamnya slow motion, kesuwen. Terus makmumnya barengi wae sisan lah bareng. Nah, barengi imam itu salah. Napa melih disi imam. Nah, ketika gerakan-gerakan itu makmum melakukan gerakan ketika imam itu sudah selesai pada gerakan tersebut. Kalau di lanjutan hadis yang terakhir niku fa idza kabbara fakabbiru. Ketika imam telah bertakbir, maka kalian hendaklah membaca takbir. Imam pun rampung maca takbir, makmum baru nyusul sesegera mungkin mengucapkan takbir. Kalau lanjutan hadisnya fa idza raka'a farka'u. Ketika imam sudah pada posisi ruku, maka ikutilah ruku. Kudune niku nek jenengan mau ruku, imam itu sudah ruku, sudah plek ruku, makmum baru nyusul ruku. Fa idza sajada fasjudu. Ketika imam itu sudah pada posisi sujud, maka kalian hendaklah bersujud. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita. Mboten kesusu ruku sebelum imam selesai ruku. Imam sudah posisi ruku, makmum baru nyusul ruku. Imam sudah posisi sujud, makmum baru nyusul berpindah ke arah sujud. Barengi mawon salah napa melih disi. Nggih. Dalam pengucapan takbir itu kita harus keras atau tidak? Kalau dalam kondisi makmum. Dalam kondisi menjadi makmum itu kalaupun ada yang keras, itu hanya satu orang saja dalam rangka menyambung suara kepada makmum yang di belakangnya. Sing burine niku luwih krungu. Nah, ini biasanya kalau kita di Masjidil Haram itu ada yang namanya penyambung suara imam. Allahu Akbar. Ada salah satu makmum yang juga mengucapkan takbir yang jahar, yang dikeraskan. Itu hanya satu makmum saja. Sedangkan yang lainnya niku membacanya tidak jahar seperti imam. Berarti dibatin Boten. Namanya takbir itu harus ada taharrukul lisan. Harus ada gerakan lisan. Oke.
Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Takon-takon sing nyeleneh-nyeleneh ya mboten apa-apa. Nek daripada mboten nyeleneh tapi malah mboten dong. Mboten apa-apa. Memang dulu ada sahabat-sahabat niku bertanyanya juga terkadang ada yang nyeleneh. Bahkan sahabat wanita. Takon ten ngene Nabi nganti Nabi niku le jawab niku mumet dhewe. Wong wedok ketika selesai haid maka bersucilah. Enten wong wedok niku glibet takon ngene Nabi. Pripun to le sesuci Nabi? Ya wis pokoke disucani. Lah pripun wis suci? Nganti ping 3. Akhire kalih bojone Nabi niku digeret sing tekan ses mrene wae aja tekan Nabi. Tak kandhani. Carane nganggo kapas, nganggo kain, dikei minyak wangi, dioleske ning gone tempat keluarnya darah atau tempat bekas darah itu. Nah, Nabi nek kan jelaske tengene wong wedok sing ngoten niku lak nggih. Nggih mumet nggih. Terkadang memang ada yang bertanya rada napa, tapi seperti itu untuk yang lain bisa lebih paham bukan masalah. Apabila imam memanjangkan takbir, dan ini penjelasannya. Apabila imam memanjangkan takbir, maka akan membingungkan keadaan makmumnya. Allahu Akbar. Iki aku kok arep mengikuti takbir kok kesuwen. Kemudian langsung nyusul takbir. Nah, seperti itu akan membingungkan keadaan makmum dan dikhawatirkan mereka para makmum akan mengucapkan takbir bersamaan dengan imam. Dan kaidahnya tadi bareng imam mawon salah napa meleh disihi. Dan bahkan barangkali makmum selesai bertakbir sebelum imam selesai bertakbir dengan sempurna. Imame Allahu Akbar, makmume Allahu Akbar. Imame langsung rampung tapi imame tesih dereng rampung, makmume pun rampung. Nah berarti makmumin disi imam. Jika keadaannya seperti ini, maka sama halnya makmum belum bertakbir sebagaimana yang telah diperintahkan. Berarti takbirnya tidak sah. Takbir yang mendahului imam niku takbirnya tidak sah. Dia harus mengulangi takbir lagi. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang tidak bertakbir, kalau dia tidak mengulangi berarti sama seperti dia tidak bertakbir. Barang siapa yang tidak bertakbir maka sholatnya tidak sah. Termasuk bagi orang yang takbir ini namun di batin sama dengan tidak takbir. Karena takbir itu adalah melafadzkan kalimat takbir, bukan batin kalimat takbir. Yang dulu sudah kita bahas waktu membahas rukun sholat yang pertama yaitu takbiratul ihram. Di Safinatun Najah dijelaskan salah satu syarat takbiratul ihram adalah taharrakul lisan, bergeraknya lisan. Ada ucapan, ada suara, ada gerakan lisan, ada gerakan bibir mengucapkan kalimat takbir tersebut. Barang siapa yang tidak bertakbir maka sholatnya tidak sah, karena dia tidak sholat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini imam sholat telah merusak sholatnya orang-orang yang mengikutinya dan menyebabkan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ndadekke makmume niku dosa, ndadekke makmume niku salah. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, hukum memanjangkan takbir niku tidak ada dasarnya. Yang paling pas, yang paling benar adalah imam niku membaca takbir sesuai dengan kalimat yang ditulisan itu. Allahu Akbar. Allah, kalimat Allahnya maksudnya. Kalimat Allah niku hanya 2 harokat. Roknya bukan disukun, bukan didhammah, tapi disukun, dijazmkan. Maksud dari perkataan Ibnu Hazm berkenaan dengan imam yang memanjangkan takbir juga telah disinggung oleh Imam Ahmad dalam bab takbiratul ihram.
Ini juga senada dengan penjelasannya Imam Ahmad. Ibnu Hazm yang bermadhab Zahiri dalam hal ini pendapatnya sejalan dengan pendapatnya Imam Ahmad, pendiri madhab Hambali. Barangkali saja imam memanjangkan takbir karena kejahilannya, karena memang tidak tahu, dereng dong. Seorang makmum yang bertakbir bersama dengan imam memungkinkan untuk mengucapkan takbir lebih cepat dari imam. Akhirnya makmum selesai bertakbir lebih dahulu daripada imam. Artinya makmum bertakbir sebelum imam. Dan barang siapa yang bertakbir sebelum imam, maka tidak ada sholat baginya, sholatnya batal. Disebabkan dia mendahului imam, maka sholatnya tidak sah. Nah ini juga kita ingatkan kepada teman-teman kita yang sholat ini kondisi imam, berarti sholatnya batal. Sholatnya bareng dengan imam niku salah, sholatnya mendahului imam mboten meng salah tapi membatalkan sholatnya. Maka hendaknya bagi seorang makmum bertakbir dan berpindah dari satu rukun kepada rukun yang berikutnya setelah imam selesai dari takbirnya dan tidak berusaha untuk mendahuluinya. Imam selesai Allahu Akbar, makmum baru nyusul bertakbir. Hendaknya makmum masih berdiri seraya menunggu imam hingga selesai dari ucapan bertakbir dan dalam posisi rukuk baru kemudian makmum mengikutinya. Begitu pula ketika berpindah ke rukun-rukun yang lainnya. Jadi ini menjadi catatan tentang tidak bolehnya mendahului imam baik dalam bacaan takbir ataupun gerakan rukun. Niku dua-duanya tidak boleh. Ketika bebarengan itu salah, hukumnya salah tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, kalau sampai mendahului niku salah plus membatalkan sholat. Kesimpulannya, memanjangkan takbir di dalam sholat tidak dianjurkan. Kesimpulannya tidak dianjurkan memanjangkan takbir di dalam sholat. Bahkan dengan memanjangkan takbir bisa mengakibatkan rusaknya sholat, khususnya dalam sholat berjamaah. Imamnya mboten batal, tapi makmume niku nggih berpotensi batal sholatnya karena mendahului imam. Karena hal ini membahayakan kondisi keadaan makmum yang berpeluang mendahului imam atau mengiringinya. Dan sifatnya seorang makmum harusnya mengikuti imam dalam sholat. Yang kalau mendahului maka ini menjadi terganggu dan tidak teratur. Jazakallahu khairan, insyaallah mengaten yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, banyak kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi catatannya disimpan dan diterus lagi, masuk catatan-catatan yang kemarin dan yang dulu-dulu dengan simpan atau difilekan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Banyak kesalahan, yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.